Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tausiah mengenai tidurnya orang berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tubuh kita dengan sangat sempurna. Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran yang telah disampaikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya hormati, tubuh kita memerlukan banyak kebutuhan. Selain kebutuhan makan, di antara kebutuhan yang harus diperhatikan bagi tubuh kita adalah kebutuhan untuk beristirahat tidur. Maka di bulan Ramadan ini ada fenomena yang tidak biasa kita temukan di bulan yang lainnya, di mana ketika kita melihat di rumah kita atau di masjid-masjid, sebagian ada orang yang mengisi waktu siangnya untuk beristirahat tidur, menghabiskan waktu berlama-lama hanya untuk tidur. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran mewajibkan kita berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu sekalian orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa supaya kita bisa tercetak menjadi generasi yang bertakwa. Di antara ciri generasi yang bertakwa yaitu orang yang betul-betul bisa menghargai waktu, mengisi waktu dengan perbuatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah telah mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa, maka Rasulullah dengan para sahabatnya tidak sedikit pun memberikan contoh untuk banyak mengisi waktu siangnya dengan tidur. Kita lihat peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun kedua Hijriah terjadi satu perang yang sangat besar, di mana perang itu merupakan perang yang pertama terjadi dalam sejarah perkembangan Islam. Rasulullah bersama para sahabatnya pergi melaksanakan perang Badar, di mana kekuatan yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy sungguh tidak seimbang.
Rasulullah hanya membawa sekitar 300 orang pasukan dalam keadaan berpuasa. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy membawa sekitar 1.000 orang pasukan dengan perlengkapan yang sangat hebat, perlengkapan yang lengkap dalam keadaan tidak berpuasa. Apakah para sahabat kemudian mundur? Apakah para sahabat kemudian ciut nyalinya ketika menghadapi begitu banyak orang-orang Quraisy dengan persenjataan lengkap dalam keadaan para sahabat sedang berpuasa? Tetapi sejarah membuktikan dalam keadaan berpuasa, menahan lapar dan haus, semangat mereka untuk berjuang menegakkan ajaran agama Allah begitu luar biasa, sehingga jauh dari perkiraan orang-orang kafir, perang itu bisa dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika terjadi Futuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah, sejarah membuktikan di bulan Ramadan kota Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah yang memberangkatkan pasukannya dari kota Madinah menuju kota Mekah sebanyak 10.000 orang dalam keadaan berpuasa. Akhirnya sesampainya di kota Mekah, Mekah bisa ditaklukkan oleh pasukan Rasulullah yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Maka melihat dari sejarah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan bahwa puasa tidak menjadikan umat Islam menjadi orang-orang yang lemah, tidak menjadikan orang-orang Islam menjadi orang-orang yang tidak produktif. Tapi sebaliknya, semangat berpuasa menjadikan orang-orang Islam begitu besar semangat untuk beribadah. Lalu bagaimana kalau sekarang kita melihat fenomena banyak orang yang menghabiskan puasa di siang hari hanya dengan tidur, dengan alasan tidurnya orang yang sedang berpuasa kan termasuk ibadah. Apakah betul seperti itu ajaran Rasulullah? Kalau kita lihat asal muasal dari hadis tersebut, hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah, perawi dari hadis tersebut ada yang bernama Sulaiman bin Amr. Menurut sejarah, ia adalah orang yang sering mengeluarkan hadis-hadis yang palsu. Maka kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tersebut, bunyinya adalah tidurnya orang berpuasa termasuk ibadah, diamnya termasuk tasbih, dosanya diampuni, pahala dilipat gandakan. Yang sangat janggal dari hadis tersebut adalah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kalau tidurnya adalah ibadah, maka Rasul pasti jadi orang yang pertama memberikan contoh kepada umatnya untuk banyak mengisi waktu di siang hari dengan tidur. Habis subuh mungkin Rasul akan memberikan contoh tidur sampai duhur. Habis duhur mungkin Rasul akan memberikan contoh sampai menjelang asar. Tapi ternyata Rasul tidak seperti itu. Rasul malah memberikan semangat kepada para sahabat, ayo isi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan lebih banyak ibadah, lebih meningkatkan baca Al-Quran, lebih meningkatkan zikir, lebih meningkatkan aktivitas di siang hari dengan berkualitas. Di samping itu, lebih mempererat tali silaturahmi. Maka yang menjadi pahala bagi orang
ketika ia melaksanakan tidur saat berpuasa bukan karena tidurnya, tapi yang menjadi pahala bagi orang tersebut tidur saat berpuasa yaitu pahala yang dilakukan oleh orang tersebut ketika ia sedang berpuasa. Maka puasa menjadi api penyemangat bagi kita untuk mengurangi tidur. Karena apa? Sayang, waktu tidur berjam-jam, kalau kita isi tidur tersebut, kita gunakan dengan membaca Al-Quran, maka mungkin berapa juz sudah kita dapatkan saat kita mengisi waktu tidur itu dengan melaksanakan tilawat Al-Quran. Atau mengisi waktu di siang hari, tidurnya kita hilangkan, tapi dengan aktivitas kerja yang betul-betul semangat. Maka orang yang betul-betul berpuasa, pergi pagi dari rumah untuk melaksanakan aktivitas kerja sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing, ia berangkat dari rumah penuh dengan nilai ampunan dari Allah. Ketika ia sampai di tempat kerja, ia akan sadar, ia akan merasa bahwa dia sedang berpuasa. Allah dekat dengan kita ketika kita sedang berpuasa, maka kerjanya akan semakin semangat. Anak-anak yang pergi bersekolah di pagi hari, maka jangan dibiasakan pagi hari sehabis sholat subuh tidur sampai menjelang duhur. Karena tidur yang terlalu banyak bukan pada waktu yang telah Allah tentukan, bukan menjadikan badan kita menjadi sehat. Malah sebaliknya, tidur yang terlalu lama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Allah, maka akan menjadikan penyakit bagi kita. Kalau kita lihat firman Allah di surat An-Naba, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian dan Allah menjadikan waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur itu di waktu malam sebagai istirahat bagi kita. Maka kita harus memenuhi kebutuhan tubuh itu supaya kita bisa jadi orang yang sehat dengan memberikan haknya kepada badan untuk bisa beristirahat tidur yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Maka gunakan waktu di malam hari betul-betul berkualitas untuk tidur kita. Anak-anak sekolah jangan menjadikan malam hari untuk begadang dengan sesuatu yang tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua maka harus memberikan contoh teladan buat anak-anak kita untuk segera tidur ketika kewajiban sudah tertunaikan. Segera berikan waktu istirahat pada tubuh kita sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah menjadikan malam kita untuk tempat kita beristirahat dan Allah menjadikan siang untuk tempat kita beraktivitas. Nah, sekarang tidur yang seperti apa yang bisa memberikan pahala bagi kita? Maka tidur yang bisa memberikan pahala yang harus diperhatikan, pertama, tidur itu punya tujuan untuk memberikan hak
kepada badan supaya badan kita bisa lebih semangat sesudah tidur menjalankan aktivitas-aktivitas lain yang harus kita kerjakan. Tidurnya kita adalah untuk mempersiapkan badan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain sesudah tidur. Di bulan Ramadan, Rasulullah dalam hadis diterangkan lebih sedikit tidur, tapi Rasulullah lebih banyak terbangun. Untuk apa Rasulullah lebih banyak terbangun? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ada satu malam yang tidak ada di malam-malam di bulan yang lain, yaitu datangnya malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita tidur di siang hari dengan tujuan ingin memberikan rasa enak kepada badan kita supaya nanti malam kita bisa melaksanakan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menggapai ampunan Allah, untuk bisa meraih Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan, maka tidur itu di siang hari bisa menjadi nilai pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak tidur di siang hari, sampai aktivitas-aktivitas yang jadi kewajiban kita terabaikan, sehingga kita dicap puasa jadi orang pemalas, maka akan rugi kita. Walaupun kita tidur berlama-lama, nilai ibadah puasa itu jadi kurang bermakna, karena banyak kewajiban yang tidak tertunaikan ketika kita menghabiskan waktu siang dengan tidur. Yang kedua, tidur bisa jadi nilai pahala bagi kita apabila selama kita puasa di siang hari, kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, sehingga saat tidur kita betul-betul mengisi sebelum tidur dengan ibadah, saat tidur berhenti untuk mempersiapkan kesegaran tubuh, kemudian kita bangun lagi untuk beraktivitas yang lain yang urusannya dengan urusan duniawi kita laksanakan dengan betul-betul, maka aktivitas kita dari awal subuh sampai kita menjelang maghrib itu jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah menerima hadis. Jangan dengan alasan tidur itu ibadah kita jadi orang pemalas. Dengan alasan tidur itu ibadah kita jadi tidak produktif. Tapi pahami hadis itu bukan berasal dari Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, yuk kita isi waktu-waktu siang hari kita dengan nilai ibadah dan waktu malam dengan ibadah. Berikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu urusannya dengan urusan dunia kita, hablum minan nas, atau dengan urusan Allah secara langsung, hablum minallah, selama itu dilakukan dengan keikhlasan, niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan puasa tahun ini menjadikan kita menjadi manusia yang lebih banyak mengisi waktu-waktu siang hari dengan aktivitas bernilai ibadah. Kurangi tidur
karena terlalu banyak tidur tidak memberikan kebaikan bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.